beliau sebutkan lalu mengatakan, dan terdapat beberapa faktor yang dapat membantu seorang untuk memanfaatkan waktunya, antara lain mengetahui pentingnya waktu, kayak kita bahas sekarang ini. Yang kedua, bersikap zuhud terhadap kehidupan duniawi, selalu menyadari dan menanamkan dalam dirinya ada kehidupan akhirat, dunia hanya kita lewati. Sehebat apapun Anda jaga kesehatan, setampan dan secantik apapun paras wajah Anda, ya, setinggi apapun titel pendidikan, sebanyak apapun harta Anda kumpulkan, Anda akan mati. Kita semua calon mayit, dibungkus kain kafan, semua akan ditinggalkan. Dan hanya jadi kenangan, oh itu sepatunya dia, oh itu bajunya dia, oh itu rumahnya dia, oh itu istrinya dia, oh itu suaminya dia, itu anaknya dia. Dan Anda hanya dikenang beberapa hari. Saya pernah kasih contoh rasional itu ya. Kalau kita telusuri ke atas kita, ayah mungkin kita masih kenal, kakek mungkin sebagian kita masih kenal, sebagian bukan semua. Ayahnya kakek, saya yakin kita sudah tidak kenal. Mungkin kita tidak tahu dia nikah sama siapapun, kita tidak tahu berapa anaknya. Jarang orang tahu. Apalagi kalau kita sudah bicara kakeknya kakek. Lebih jauh lagi. Artinya, generasi yang akan mengenang Anda yang terdekat saja, selebihnya sudah tidak diingat lagi. Makanya ada pepatah mengatakan, sesungguhnya manusia itu mati dan tidak mati tulisannya. Atau tidak mati amal solehnya. Iya, itu benar. Amal jariahnya, itu benar. Maka tinggalkan pada saat kita meninggal teman-teman sesuatu yang terus membuat kita panen pada saat kita sudah meninggal. Itu yang kedua. Yang pertama tadi mengetahui pentingnya waktu, yang kedua bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia, yang ketiga ingat akan mati. Jadi kita pasti akan meninggal dunia. Yang keempat takut kepada Allah. Jangan sampai melanggar hukum-hukumnya karena hukumannya berat. Yang kelima selalu berdoa agar diistiqomahkan. Seperti doa yang masyhur yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat lagi boncengan di satu tunggangan, lalu Nabi SAW mengatakan, hai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Maka aku ingatkan, jangan pernah kau meninggalkan selepas sholat 5 waktu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ya, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga memperindah ibadah untukmu. Selanjutnya yang keenam, menumbuhkan kemauan tinggi. Maksudnya untuk menjadi orang yang baik. Yang ketujuh, mengetahui akibat buruk pengangguran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang-kadang saya lewat atau ada orang lewat di depan saya kagum dengan tampan dan penampilannya. Tapi pada saat saya tanya, dikatakan dia pengangguran, maka jatuh dari mataku. Pernah juga ada orang duduk-duduk di masjid. Oleh Umar bin Khattab dilihat ini orang dulu, ditanya sama Umar, kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami sedang menunggu rezeki Allah. Kata Umar sambil menghardik mereka, keluarlah dari masjid. Carilah karunia Allah, karena belum pernah Allah catatkan akan turun hujan emas dan perak dari langit. Itu yang ke-7, mengetahui akibat buruk pengangguran. Yang ke-8, membuat jadwal yang variatif untuk menghabiskan waktu. Dari positif ke positif. Dari sini ke sana. Jam sekian sampai jam sekian. Kita tahu. Kalau perlu kita hitung per detiknya. Yang ke-9, mengetahui keutamaan nilai masa muda. Karena kita, kalau tahu ternyata kalau masa muda kita sehat, segala macam, kita lebih kuat lah. Teman-teman yang sudah tua mungkin mengetahui masalah itu. Bahkan pepatah bahasa Arab mengatakan, laita syababu ya'udu yauman. Coba seandainya masa muda bisa kembali sehari saja. Sehebat apapun Anda menyembunyikan keriput-keriput wajah Anda, tubuh Anda, kalau masa tua datang pasti akan seperti itu. Sampai sebagian ulama mengatakan datangnya generasi kalau orang sudah punya anak, makin banyak anaknya dan makin tumbuh besar anaknya bagi tanda-tanda kematian dia. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan dia. Yang ke-10, mengetahui teknik bagaimana orang-orang soleh memanfaatkan waktu mereka. Ini dengan cara banyak membaca kisah orang-orang soleh. Makanya teman-teman kita membedah tablik akbar, serial tentang sahabat sampai 40 lebih episode. Ya insya Allah Allah teruskan, lanjutkan kita bedah sampai 4 jilid buku serial sahabat. Kita juga akan masuk insya Allah nanti ke serial sahabiat. Kita akan masuk ke 25 kisah Nabi dan Rasul dan seterusnya. Kata penulis sebagai penutup, maka berhati-hatilah wahai saudaraku yang konsisten untuk tidak membuang waktumu dengan sia-sia hingga engkau kehilangan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan hendaknya engkau selalu ingat tentang sesuatu yang telah engkau lakukan untuk agama dan untukmu. Ya. Dan jadikanlah Allah dan kehidupan akhirat sebagai perhatian dan tujuanmu. Kalau Anda biasa subhanallah
biasa memaksimalkan waktu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi waktu anda itu. Saya kasih contoh misal, tentu ini bukan karena sayanya, tapi saya kasih contoh apa yang terjadi saja. Saya pernah subhanallah di salah satu tahun-tahun yang lalu, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu, waktu itu musim haji saya nggak haji gitu. Ada beberapa jemaah yang memang kenal saya dan punya nomor handphone saya. Maka lagi haji, mereka sibuk bertanya kepada saya, Ustaz, saya besok akan masuk ke Mina, hari Tarwiyah, apa yang saya harus lakukan? Ustaz, besok ke Arafah, apa yang saya lakukan? Ustaz, saya sekarang lagi di Arafah, jam sekian di sini sekarang, apa yang saya harus lakukan? Apa hukumnya begini, apa hukumnya begitu? Padahal di travel itu ada ustadznya. Ada ustadznya. Saya tiba-tiba berpikir pada saat itu, subhanallah. Alhamdulillah Allah masih mau, maha suci Allah. Ya. Dan segala puji bagi Allah, Allah masih mau libatkan saya di pahala hajinya orang ini. Kenapa kok dia terfikir dan siapa yang gerakkan dia untuk bertanya ke saya? Kenapa dia tidak bertanya kepada ustadznya yang ada di kemahnya dia? Maka Allah mau melibatkan kita di situ. Kalau teman-teman membiasakan diri untuk memaksimalkan waktu, Allah akan berkahi itu. Bahkan kadang-kadang subhanallah, Allah mendatangkan sumber pahala kita tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita lagi duduk, baru mau duduk istirahat sebentar, ada yang tanya tentang alamat taklim di mana, kita kirim. Tiba-tiba kita lihat cuplikan, oh ternyata ini cuplikan tentang penyadaran, tentang keimanan, tentang masalah kematian. Tiba-tiba kita share ke grup. Ada saja subhanallah manfaat yang diberikan. Tinggal bagaimana anda membiasakan untuk mengerjakan perbuatan baik itu, Allah nanti akan mudahkan kita selalu mengerjakannya. Bahkan akan muncul ide-ide yang sangat banyak dari perbuatan amal soleh.